Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sinta dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai berbagai model penelitian. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri, Arini Kamila selaku moderator, dan yang kedua Mbak Aulia Fajriyah, yang ketiga Tania Sekar, dan yang keempat Latifatul Izzah. Pada materi yang pertama yaitu akan menjelaskan tentang pengertian penelitian yang akan dijelaskan oleh Mbak Aulia. Pada Mbak Aulia saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Pengertian penilaian. Menurut Permendikbud 2013, penilaian merupakan proses pengumpulan informasi atau bukti-bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan semua bukti hasil pengukuran. Dalam PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 Ayat 17. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Black dan William dari King College London, penilaian atau assessment sebagai seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan para siswanya dalam menilai diri sendiri, yang kemudian digunakan sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah, membuat modifikasi kegiatan pembelajaran. Dari beberapa pengertian penilaian di atas, dapat disimpulkan penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan suatu kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tertentu. Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan tersebut berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Prinsip penilaian kelas. Yang pertama ada validitas. Validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, misalnya indikator mempraktikkan gerak dasar jalan, maka penilaian valid apabila menggunakan penilaian unjuk kerja. Jika menggunakan tes tertulis, maka penilaiannya akan tidak valid. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Penilaian yang memungkinkan perbandingan yang reliable ya dan menjalin konsistensi. Misalnya, pendidik menilai unjuk kerja. Penilai akan reliable jika yang diperoleh itu cenderung sama bila untuk unjuk kerja itu dilakukan dengan kondisi yang relatif sama. Untuk menjamin penilaian yang reliable, petunjuk pelaksanaan unjuk kerja dan penskorannya itu harus jelas. Kemudian ada menyeluruh. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, mencangkup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Penilaian harus menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi peserta didik, sehingga tergambar profil kompetensi peserta didik tersebut. Kemudian ada berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Kemudian objektif.
penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian skor. Kemudian mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran dari pendidik, meningkatkan kualitas belajar, dan membina peserta didik agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tania Segar. Silakan Mbak Tania. Terima kasih Mbak Aulia atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan model penilaian. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dari konsep dalam kegiatan kurikulum. Model merupakan ulasan teoretis tentang proses pengembangan kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula hanya merupakan ulasan tentang salah satu komponen kurikulum. Ditinjau dari sudut bahasa, penilaian diartikan sebagai proses menunjukkan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga suatu objek, diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Berbagai teknik penilaian yang akan kita bahas di sini yaitu pertama unjuk kerja, kedua sikap, ketiga tertulis, keempat proyek, kelima produk, keenam portofolio, dan ketujuh penilaian diri. Yang pertama adalah unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik di laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, memainkan puisi, dan deklamasi, serta lain-lainnya. Penilaian unjuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yaitu kelima adalah kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan pengamatan. Instrumen dalam penilaian unjuk kerja ada dua, yaitu daftar cek atau kita biasa sebut checklist, dan yang kedua adalah skala penilaian atau rating scale. Selanjutnya, format dan contoh penilaian unjuk kerja dengan contoh daftar cek. Penilaian unjuk kerja contohnya penilaian unjuk kerja dalam literasi asam bahasa menggunakan daftar cek. Sebagai berikut, ada penilaian kerja literasi, nama siswa, kelas semester, serta aktivitas yang diamati. Dan ada iya dan tidak. Di bawahnya ada dituliskan tabel skor yang dicapai, skala skornya 1-4, dan kode nilai. Dengan keterangan pemberian skor untuk pertanyaan dijawab ya, yaitu 1, dan untuk dijawab tidak, yaitu 0. Skor skala 1 sampai dengan maksimal 4, dengan cara perhitungan, skor yang dicapai per skor maksimum kali 4. Kode nilai atau peringkat sebagai berikut, 3,5 sampai dengan 4 adalah sangat baik, 2,5 sampai 3,24 baik, 1,75 sampai dengan 2,49 cukup, dan 1 sampai dengan 1,75 pada predikat kurang. Selanjutnya, guru akan membuat rekapitulasi nilai yang dilakukan oleh peserta didik menggunakan format berikut. Setelah tadi ada soal-soalnya, ini ada angka-angkanya, yaitu jawabannya 1,111, 1,110. Jumlah skor 7 dengan tadi cara penilaiannya 7/8, karena 8 adalah skor minimum kali 4, mendapati skor 3,5, yaitu dengan kode nilai sangat baik. Berikut adalah format dan contoh penilaian unjuk kerja dengan skala penilaian. Penilaian unjuk kerja dalam literasi asam bahasa menggunakan skala penilaian. Masih sama dengan yang tadi, penilaian kerja, literasi asam bahasa, nama siswa, kelas semester, tahun ajaran, dan aktivitas yang diamati, dan skor.
Skor yang dicapai maksimum adalah 36, skala skor 1 sampai 4 dengan kode nilai keterangan sebagai berikut. Pemberian skor 1 sampai 4 dengan perhitungan skornya, skor dicapai kali 4 bagi skor maksimum. Dengan kode predikat seperti yang tadi, selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi nilai sebagaimana yang dilakukan pada daftar cek. Yang kedua yaitu sikap. Pengertian penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku siswa di kelas atau di luar kelas dalam sosial maupun spiritual. Penilaian sikap juga menjadi hasil pendidikan untuk mengontrol atau membimbing perkembangan sikap siswa selama belajar di sekolah. Format dan contoh penilaian sikap spiritual sebagai berikut. Lembar observasi sikap spiritual ada nama, sikap spiritual yang akan dinilai adalah berdoa dengan hikmat sesudah dan sebelum pelajaran, dan cinta tanah air. Sikap spiritual berdoa dengan hikmat, isinya unsurnya tidak berbicara ketika berdoa selama proses berdoa, tidak berdoa selama proses belajar, duduk dengan tenang selama proses berdoa, menundukkan kepala selama proses berdoa, memejamkan mata selama proses berdoa. Penskorannya dilakukan 4 jika siswa melakukan keempat kegiatan tersebut, 3 jika melakukan 3 kegiatan tersebut, 2 jika melakukan 2 kegiatan tersebut, dan tentunya 1 jika siswa hanya melakukan 1 kegiatan tersebut. Skor rentang antara 1 sampai dengan 4 dengan 1 kurang dan 4 amat baik. Sikap yang dinilai dengan contoh cinta tanah air akan mendapati unsur 1 menyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu nasional, 2 tidak berbicara ketika berdoa selama proses bernyanyi, 4 menunjukkan sikap sempurna selama proses bernyanyi, dan keempat adalah hafal lirik lagu ketika bernyanyi. Rubrik penskoran sama dengan yang tadi, yaitu 4 jika menjawab 4 dan sampai dengan 1 jika siswa hanya menjawab 1, dengan skor rentang 1 kurang dan 4 sangat baik. Selanjutnya yaitu format dan contoh penilaian sikap sosial, yaitu lembar observasi sikap sosial dalam kegiatan diskusi kelompok dengan tabel nomor nama sikap sosial yang akan diobservasi, yaitu menghargai pendapat orang lain dan tanggung jawab. Sikap sosial menghargai pendapat orang lain dengan unsur-unsur tidak memaksakan pendapat sendiri pada kelompok, kedua duduk dengan tenang, ketika salah satu teman mengemukakan pendapat, ketiga tidak menyela pendapat orang lain, dan keempat adalah mau menerima hasil keputusan kelompok. Dengan masih sama rubrik penskoran seperti sikap sebelumnya, yaitu 4 jika siswa melakukan 4 kegiatan tersebut, dan 1 jika siswa hanya melakukan kegiatan 1, dengan skor rentang 1 kurang dan sampai dengan 4 amat baik. Kemudian sikap sosial tanggung jawab, yaitu mengumpulkan tugas tempat waktu, kedua adalah tidak mencontek hasil pekerjaan orang lain, ketiga adalah menjaga kebersihan kelas, dan keempat adalah menjaga peralatan kelas dengan rubrik penskoran masih sama, 4 jika siswa melakukan keempat hal tersebut, dan 1 jika siswa hanya melakukan 1 kegiatan tersebut. Skor rentangnya juga sama, yaitu 1 jika kurang, dan 4 dianggap amat baik. Teknik penilaian ketiga yaitu teknik penilaian tertulis. Pengertiannya adalah penilaian yang dilakukan secara tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak perlu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk lain seperti menjawab secara lisan, memberikan tanda, mewarnai, menggambar, dan melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Teknik penilaian tersebut ada 2 bentuk soal tertulis, yaitu memilih jawaban yang dibedakan menjadi pilihan ganda, 2 pilihan benar, salah, iya, tidak, ketiga menjodohkan, dan keempat sebab akibat. Yang macam yang B yaitu mensuplai jawaban dibedakan menjadi isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, yang ketiga adalah uraian. Format dan contoh penilaian tertulis yaitu yang pertama yaitu memilih pilihan jawaban, pilihan ganda, seperti pada contoh
tersebut yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 indikator mengidentifikasi ide pokok tiap paragraf aspek pembaca. Terdapat soal cerita di atas dengan pilihan jawaban A, B, C, D, E. Kemudian siswa dapat memilih jawaban mana yang dirasa benar. Yang kedua yaitu mensuplai jawaban atau uraian mata pelajarannya geografi kelas 10 semester 1 soal jelaskan proses terjadinya alam semesta menurut teori Big Bang. Di sini siswa akan menguraikan bagaimana terjadinya teori Big Bang, terjadinya alam semesta menurut teori Big Bang. Dengan skor diberikan tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan. Semakin lengkap dan tepat jawaban, maka semakin tinggi juga nilai penskorannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu teknik penilaian proyek akan disampaikan oleh teman saya Mbak Latifatul. Kepada Mbak Latifatul Iza, saya persilakan. Terima kasih, Mbak. Di sini saya akan menjelaskan teknik penilaian kelas selanjutnya yaitu proyek. Proyek merupakan tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi mulai dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. Karena dalam pelaksanaan proyek bersumber pada data primer atau sekunder, evaluasi, hasil, dan kerjasama dengan pihak lain, proyek merupakan suatu sarana yang penting untuk menilai kemampuan umum dalam semua bidang. Dalam kurikulum, hasil belajar dapat dinilai ketika peserta didik sedang melakukan proses suatu proyek. Misalnya, ketika sedang merencanakan dan mengorganisasikan investigasi, bekerja dalam tim, dan pengarahan diri. Tahapan penilaian. Pengembangan proyek meliputi 3 tahap, dan dalam setiap tahapan perlu diadakan penilaian, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap proses selama pengerjaan tugas, yang ketiga tahap hasil akhir proyek. Dengan demikian, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, kemudian menyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitiannya juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Dalam penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan pengelolaan kemampuan peserta didik dalam memilih topik dan mencari informasi. Yang kedua, proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya. Berikut contoh penilaian proyek. Di situ terdapat nama proyek, yaitu membuat karya kincir angin sederhana, kemudian nama, selanjutnya yaitu kelas. Formatnya yaitu ada nomor, aspek, dan skor. Selanjutnya yaitu produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi juga proses pembuatannya. Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Tahapan penilaian produk, yaitu pengembangan produk meliputi 3 tahap dan dalam setiap tahapan perlu diadakan penilaian, yaitu yang pertama, tahap persiapan adalah tahap menilai kemampuan peserta didik, merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, serta mendesain produk. Yang kedua, tahap pembuatan produk adalah tahap menilai kemampuan peserta didik, menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Yang ketiga, tahap penilaian appraisal adalah tahap menilai kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaannya dan memenuhi kriteria keindahannya. Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. Cara holistik yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal. Kemudian cara analitik yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan.
Berikut format dan contoh penilaian produk. Di situ dijelaskan terdapat ada mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, jumlah soal, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Di dalam tabel terdapat nomor, aspek yang dinilai, dan skor. Seperti pada contoh tersebut, mata pelajarannya yaitu kimia, nama proyeknya membuat sabun. Kemudian ada tabel nomor, aspek, dan skor. Aspek yang dinilai disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat, dan skor diberikan tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan. Semakin lengkap dan tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor. Yang keenam yaitu portofolio. Pengertian portofolio adalah kumpulan hasil tugas atau tes atau hasil karya peserta didik yang dikaitkan dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Dengan kata lain, model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksikan suatu pekerjaan atau tugas melalui pengumpulan hasil karya peserta didik yang sistematis dalam suatu periode. Penilaian portofolio meliputi peserta didik diminta untuk membuat rancangan pengamatan dibantu dengan lembar kerja dari pendidik mengenai semua materi selama 1 semester yang akan diberlakukan eksperimentasi. Tahapannya yaitu yang pertama, memastikan bahwa peserta didik memiliki berkas portofolio. Yang kedua, menentukan bentuk dokumen atau hasil pekerjaan yang perlu dikumpulkan. Yang ketiga, peserta didik mengumpulkan dan menyimpan dokumen dan hasil pekerjaannya. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian yang digunakan. Yang kelima, mengharuskan peserta didik untuk menilai hasil pekerjaannya sendiri secara berkelanjutan. Yang keenam, menentukan waktu dan menyelenggarakan pertemuan portofolio. Yang ketujuh, melibatkan orang tua dalam proses penilaian portofolio. Prinsip portofolio, yaitu yang pertama saling percaya, yang kedua kerahasiaan bersama, yang ketiga milik bersama, yang keempat kepuasan, yang kelima kesesuaian, dan yang terakhir penilaian proses dan hasil. Metode portofolio yaitu berupa pengumpulan atau storing, yang kedua pemilihan, yang ketiga yaitu penetapan. Berikut format dan contoh penilaian produk. Di situ terdapat tabel yang setiap baris dan setiap kolomnya menjelaskan jenis tagihan atau tanggal, nilai, keterangan, KD atau indikator yang dinilai. Berikut contoh portofolio. Selanjutnya yaitu teknik penilaian diri. Pengertian penilaian diri adalah teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi pada mata pelajaran tertentu. Penilaian diri dapat digunakan dalam berbagai aspek penilaian yang berkaitan dengan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Misalnya, yang pertama kompetensi kognitif, seperti peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai hasil belajar. Yang kedua yaitu kompetensi afektif, seperti peserta didik diminta untuk membantu membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek sikap tertentu. Yang ketiga yaitu kompetensi psikomotorik, seperti peserta didik diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya berdasarkan acuan. Tahapan penilaian diri yaitu yang pertama, menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang ketiga, merumuskan format penilaian dapat berupa pedoman, penskoran, daftar tanda cek, atau skala rentang. Yang keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Yang kelima, guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Yang keenam, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Berikut format dan contoh penilaian produk. Formatnya yaitu
terdapat nama, kelas, dan tabelnya berisi indikator dan penilaian. Kriteria 0 sama dengan tidak pernah atau jelek. 1 yaitu jarang atau cukup. Kedua, sering atau baik. Untuk format yang lainnya yaitu bisa berisi kisahyan, komentar siswa, dan yang di sebelah kanan yaitu berupa format yang lain dengan tanda checklist dengan keterangan penilaian persepsi diri siswa untuk mencocokkan persepsi diri siswa dengan kenyataan yang ada. Hasil penilaian persepsi diri siswa digunakan sebagai dasar guru. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menjelaskan materi mengenai berbagai model penilaian. Mungkin sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.